Dulu saya bikin studio biar saya bisa sendiri membatik, tapi saya lihat banyak orang minta saya ajar karena itu menarik sekali. Biasanya saya mau berbagi tekniknya dengan orang Spanyol karena di sana batik tidak ada. Di sana tekniknya baru dikenalkan dan banyak orang tertarik. Kata mereka apa soal batik kita atau teknik membatik kita? Wah, susah. Susah Ya. Oh, berarti Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, seperti saya sampaikan kalau hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada Mbak Yani Arias jauh-jauh dari Madrid, Spanyol. Selamat datang Mbak Yani. Terima kasih ya, saya senang ada akhirnya di sini di Jakarta yang bisa ke studio. Iya, karena Mbak Yani ini sering kami wawancara ya, dalam bahasa Spanyol, dalam bahasa Indonesia. Berkali-kali juga kita wawancara dan akhirnya bisa ketemu langsung di studionya Voice of Indonesia di Jakarta. Saya mau kenalin dulu sama pendengar Voice of Indonesia, Mbak Yani ini menurut saya ini perempuan yang hebat banget, karena saya sebagai seorang Indonesia aja lebih banyak kebiasaannya untuk bidang seni ya, mulai dari sinden, kemudian juga ada menyanyi lagu pop, dan yang paling utama sih seorang seniman batik ya, seniman batik, dan punya workshop batiknya di Spanyol apa di Meksiko nih Mbak? Dua-duanya? Yang utama di Spanyol, karena utama di saya Spanyol. sering tinggal di situ. Tapi kalau saya ke Meksiko, saya juga bikin workshops di Meksiko juga. Oke. Ada banyak negara di dunia, kenapa jatuh cintanya sama Indonesia sampai mempelajarinya banyak banget gitu? Saya tidak tahu, hanya saya dapat dari mahasiswa di 2013. 2013. Sudah lama ya. Lama ya. Lama. Lebih 10 tahun lebih. Iya. Dan nggak tahu, dari waktu itu saya jatuh cinta dengan semua budaya Indonesia, musik, batik, juga tari. Hanya saya perlu 3 hidup untuk bisa belajar semua. Tapi Indonesia jadi ya penting sekali di hidup saya. Iya. Kalau untuk batiknya sendiri itu kan saya sendiri pernah belajar ya bikin batik. Susah loh. Susah kan? Ya, awal susah. Tapi setelah mungkin setahun baru bisa. Dan masih saya belajar. Maka dari itu saya di sini lagi buat belajar, dan sekarang berubah sedikit objektif saya. Saya pengen belajar lebih dari Indonesia, tapi juga dari negara lain. Terus kemarin saya juga ke Malaysia, tahun ini di Januari saya ke India juga untuk belajar batik dari seniman dari negara itu. Saya juga pengen ke Sri Lanka, ke Afrika, dikit-dikit saya juga mau ya belajar dari seniman lain, karena batik mungkin teknik sama tapi pattern dan cerita di belakang batik beda. Dan itu semangat sekali buat saya. Oke, tapi ada motif batik favorit nggak sih? Iya, a ver, semua, wah, hampir semua. Ya. Kau lupa namanya, Dari Jawa gitu, dari Jawa. bawahnya ya, namanya susah kan? Namanya susah. Kawung. Oh, kawung ya, iya itu favoritnya ya. Iya. Tapi lebih suka yang warna-warni atau justru yang warna-warna yang monokrom gitu kan? Lebih monokrom, mungkin monokrom. lebih seperti di Solo, coklat, tahu Jogja Solo, juga. Jogja ya. Ya, saya suka karena lebih alami, dan juga indigo. Indigo saya suka sekali. Warna-warni suka, tapi ya saya pengen lebih alami, lebih natural warnanya. Boleh diceritakan tentang workshop batiknya? Di Spanyol atau sini? Di Spanyol? Di Spanyol. Ya, biasanya saya coba bikin workshop di kedutaan Spanyol, Indonesia di Spanyol ya. Dan tahun ini sudah berapa? Sudah 2, sudah jadi 2 workshop. Tahun lalu juga 2 atau 3, dan biasanya saya mau berbagi tekniknya dengan orang Spanyol karena di sana batik tidak ada apa namanya, di sana tekniknya baru dikenalkan. Dan banyak orang tertarik tentang tekniknya. Terus dulu saya bikin studio
biar saya bisa sendiri membatik, tapi saya lihat banyak orang minta saya ajar karena itu menarik sekali. Kebanyakan yang suka tuh memang orang Spanyolnya sendiri ya? Iya, ya banyak dari dunia tekstil ya, dari yang dunia tekstil. mereka suka. Di sana banyak jahit, tapi juga silk paint. Tapi beda tekniknya. Berbeda. Nggak ada lilin, nggak ada motif beda sekali. Kata mereka apa soal batik kita atau teknik membatik kita? Wah, susah. Ya, berarti bener susah. Ya kalau saya bilang susah ya. Karena pasti di awal tuh berepetan tumpah kemana-mana gitu ya. Tumpah dan perlu banyak sabar dan banyak orang di luar negeri tidak sabar seperti orang Indonesia. Perlu banyak fokus dan sabar. Masa sih kita sabar ya berarti orangnya ya. Orang Indonesia sabar sekali. Ya bedanya dengan negara-negara lain. Oke, terus mendapatkan bahan-bahannya itu malam ya namanya ya, lilinnya itu tuh malam. Itu gimana? Susah kan? Malam dari sana bisa. Ada. Tapi ada, semua bahan seperti canting warna, kain saya pesan dari sini dan kirim ke Spanyol. Ya karena itu susah dan kualitas kain di sini luar biasa dan sutra juga. Sana saya nggak suka. Hanya malam karena berat sekali nggak bisa bawa sering ke sana, Terus beli di sana aja. Dijual juga kah batiknya? Ya, dijual dan juga bahan karena orang-orang masih, mereka mau sendiri bikin batik di rumah, terus mereka minta juga bahan. Minta juga. Yang workshop terakhir itu kayu membatik di atas kayu, topeng tari. Mereka suka banget dan aku juga suka sekali. Saya mau ulang workshop itu sekali. Karena nggak lama bikinnya ya, jadi maksudnya udah langsung jadi gitu, bahannya bisa langsung ditempel gitu. Iya, ya kan? Karena kalau kalau kain kan kayaknya nggak selesai gitu ya. Dan topeng ya jadi lebih menarik. Dan topeng juga dan semua barang kayu seperti piring atau gelas itu saya juga pesan dari seniman di Jogja. Terus objektif saya juga bisa kolaborasi juga dengan orang di Jogja dan juga kasih tahu mereka, pekerjaan mereka juga bagus, untuk membuka posibilitas bisnis juga. Dan ini sedang kesini ini mau belajar lagi, padahal sudah bisa loh dan udah bagus kan. Apa sih yang masih pengen dipelajarin lebih jauh? Batik dengan warna alami. Nah, picking warna alami itu saya belum pinter. Dan saya belum paham semua teknik. Terus itu saya mau kali ini. Berbeda ya, maksudnya pakai warna alami sama pewarna sintetis itu berbeda cara tekniknya. Berbeda, lebih pelan, berbeda campuran bahan itu beda. Bikin sendiri bahannya lebih susah. Gitu. Menurut saya ya, karena saya belum bisa detail dengan teknik itu. Tapi bagus sih kalau lebih ramah lingkungan gitu jadinya kan ya. Wah, ini memang penting banget untuk dipelajari ya. Ya, saya pengen sekali-kali nih belajar itu terus. Oke, lanjut lagi mungkin belajar sinden ya tadi rencananya ya. Juga. Ini udah lama kan ya? Ya. Waktu saya belajar di ISI, saya belajar etnomusikologi dan ekstrakurikular juga sinden sama Mbak Siri di Jogja. Dia penyanyi juga. Tapi hanya dari waktu itu saya belum belajar lagi. Terus di Spanyol susah belajar sendiri sinden. Terus karena sini saya akan 2 bulan, terus aku mau juga ikut lagi kelas sinden. Saya menikmati sekali belajar dan nyanyi lagu sinden. Lagu-lagu Indonesia ya. Dan selamat loh karena Mbak Yani ini masuk finalis untuk Festival Handai yang ada di Bali. Nah ini saingannya dari mana aja, udah tahu belum? Kompetitornya? Siapa lagi? Ya ada banyak dari
Saya sendiri dari Meksiko ya. Oh, dari tapi Meksiko cuma sendiri. Cuma saya dan tapi ada dari Ekuador, Peru, Colombia dan negara-negara lain juga. Ada kategori juga poem, lupa. Ada banyak kategori. Tapi saya masuk di kategori bernyanyi. Bernyanyi. Ya, tapi dari Meksiko saya sendiri. Oke, ini kapan festival Handainya? 25 Agustus sampai 31 Agustus di Bali. Oke. Ya. Berarti nanti di sana kayak semacam idol gitu ya, akan nyanyi gitu yang dipilih. Ya. Wah, nggak sabar deh pengen ngikutin kegiatannya. Semoga bisa juara ya. Makasih. Saya sudah menang karena saya di sini di Indonesia, itu hadiah saya. Ya. Saya Itu di sini cukup. setiap waktu loh, setiap tahun itu juga hadiah ya, harusnya disyukurin ya. Terus persiapannya seperti apa nanti untuk festival Handai? Perlu pilih 2 lagu Perlu pilih dan 2 lagu. siapin lagu itu. Terus saya belum pilih. Bueno, 1 lagu harusnya Tanah Air tuh. Yang kedua belum tahu yang mana. Saya belum tahu. Mereka kasih daftar. Ada daftar pilihan. Daftar pilihan dan saya belum tahu yang mana, tapi wah, punya tapi- 1 bulan lebih untuk siapin. Oh, Ya. jadi udah ada daftar pilihannya, tinggal pilih yang mana gitu Ya, ya. ya. Wah, keren banget sih. Jadi ini memang festival Handai diselenggarakan setiap tahun gitu ya? Ya, saya baru tahu festival itu. Kedutaan Indonesia di Madrid mereka yang kasih tahu tentang lomba ini. Terus saya masuk, saya kirim video dan ya masuk final. Saya terkejut, ya. Bilang oke, ya siap. Saya siap untuk semua. Untuk belajar lagu Indonesia nih, misalkan lagu pop, kemarin kan pilih lagu Sempurna ya. Iya. Itu belajarnya butuh waktu berapa lama? 2 hari. Oh, wah. 2 hari. Iya, karena 2 nggak ada hari cepet waktu. banget. Iya, nggak ada waktu. Tapi sekarang nggak ada waktu untuk nyanyi lebih baik. Oh, tapi 2 hari aja juga udah masuk final sih. Karena ya mungkin yang dinilai apa sih, kayak penampilan, pronunciation gitu kali ya. Oh, oke Iya. oke. Jadi ini mau ke Bali ya, seru banget ya. Tapi sudah pernah sebelumnya kan ke Bali ya? Ke Bali? Yuk, iya. Oh, udah sering ya? Sering. Tahun lalu lewat Bali karena ada kerja di LSM di Lombok. Oh iya. Ini pertama kali saya ke Bali dengan apa arah ini, no? Biasa. Apa yang diharapkan dari festival Handai ini? Wah, kenal juga penyanyi lain dan juga kenal orang Indonesia yang juga nyanyi dan mungkin ikut kelas Sindanan di Bali, nggak tahu. Ya, sekitar begitu. Oh, oke. Seru-seru. Pasti bakalan seru banget. Nanti boleh cerita-cerita lagi ya tentang festival Handainya ya. boleh. Seru banget. Oke, ya ini mungkin ada nggak sih harapan ke depannya untuk hubungan kebudayaan, people to people contact antara Indonesia dengan Meksiko atau Spanyol? Maaf, bisa ulang lagi? Oh iya, harapan harapan saya ya. untuk Indonesia dan Spanyol atau Meksiko. Tentang budaya Indonesia. Saya selalu harapan saya selalu begini, budaya Indonesia bisa dikenal di luar Indonesia lewat orang seperti saya yang sudah sini belajar dengan Dharma Siswa dan bisa berbagi richness Indonesia, karena memang luar biasa. Indonesia bantu hidup saya jadi lebih baik. Terus ada banyak orang mungkin pengen juga itu, dan Indonesia bantu banyak saya tumbuh, dan saya mau berbagi feeling itu, mau berbagi kenapa Indonesia luar biasa dengan budaya. Terus itu harapan selalu, maka dari aku buka studio untuk bisa berbagi budaya Indonesia di dunia saya, Meksiko, Spanyol sekarang. Semoga nanti di dunia. Wah, semoga sukses terus ya. Terima kasih. Dan semakin banyak yang
menginspirasi saya biar belajarlah budaya sendiri gitu ya. Karena masih ini bisa belajar terus. Iya, padahal yang ada di sini tuh bisa belajar kapanpun, setiap waktu, mau ke Solo, ke Jogja, tinggal deket gitu ya. Iya. Padahal ada orang-orang seperti Yani atau mungkin juga orang-orang lainnya yang kalau mau belajar aja tuh harus naik pesawat jauh banget gitu ya, berjam-jam Dari untuk bisa jauh. belajar. Dan di sini banyak seniman luar biasa di Indonesia. Mereka ya bisa belajar banyak dari mereka. Ya, saya masih humble karena perlu belajar dari kerja mereka. Iya sih. Jadi semoga kedepannya kayak kemarin nih saya baru belajar dikit, susah, udah nggak mau gitu, kotor berantakan gitu ya. Tapi kan memang semuanya butuh proses gitu ya. Butuh Dan proses. ketika ada di sini, di tempat yang paling kaya, di tempat sumbernya, jadi ayolah kita bersama-sama belajar gitu ya. Biar budaya nggak hilang. Amin. Itu penting. Benar. Terima kasih banyak Yani Arya sudah hadir di Studio Voice of Indonesia. Selamat Terima datang kasih kembali di undangannya. Jakarta. Akhirnya bisa ada di studio kami dan semoga kita masih bisa ngobrol-ngobrol lain di lain kesempatan ya. Ya, terima kasih sekali juga undangan. Saya Terima senang sekali bisa kasih. ketemu. Voice of Indonesia.